Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini gue akan membahas tentang sejarah lahirnya motorsport pabrikan Jepang. Nah, motor apa itu? Kawasaki Ninja. Motor ini awal lahir itu sampai sekarang cukup populer guys. Bahkan anak-anak zaman sekarang kalau ada motor sport firing gitu ya, asalkan cewek yang nyebut pasti dibilangnya Ninja gitu. Mungkin itu salah satu kepopulerannya guys. Nah, jadi buat teman-teman pecinta motorsport khususnya Kawasaki Ninja ya, atau yang sekarang punya motor ini, motor Ninja ini, jadi jangan taunya cukup punya motor ini udah gitu ya, tapi harus tahu dong sejarahnya ini seperti apa sih motor Kawasaki Ninja ini. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai habis, jangan skip tentunya. Nah, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, agar gua dapat selalu memberikan informasi seputar dunia otomotif khususnya roda 2 secara lengkap dan informatif tentunya. Nah, kembali ke temanya guys ya. Nah, jadi motor ini cukup fenomenal. Nah, di sini gua akan membahas satu persatu motor Kawasaki Ninja ini, mulai dari 150 cc bahkan sampai kasta tertingginya yang 1400 cc. Nah, bagaimana selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Let's go. Oke, lanjut guys ya, kembali ke topik. Nah, tapi sebelum gue membahas secara lengkap tentang sejarah lahirnya Kawasaki Ninja ini, nah gue akan membahas terlebih dahulu sih pendahulunya ini guys. Nah, pendahulu dari si Kawasaki Ninja ini. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, sebelum lahirnya Kawasaki Ninja ini itu sudah terlebih dahulu lahir Kawasaki GPZ 900R. Nah, motor ini itu sesuai dengan namanya 900 cc, tepatnya 908 cc gitu guys ya. Itu sudah mengusung mesin 4 silinder 16 katup, masih menggunakan teknologi karburator. Itu udah cukup luar biasa, karena memang pada tahun 1984 nah motor GPZ 900R ini itu lahir guys. Nah, mungkin Kawasaki dari situ melakukan riset, nah terus melakukan pengembangan, dan pada akhirnya pada tahun 1996 Kawasaki resmi meluncurkan generasi terbarunya, yaitu Kawasaki Ninja. Nah, awal mula Ninja ini lahir pada tahun 1996 guys. Nah, jadi awal mulanya Kawasaki Ninja ini jenisnya itu Kawasaki Ninja 150R dengan kode produksinya itu KC150L gitu guys. Nah, Kawasaki ini melakukan penyegaran gitu ya, atau melakukan facelift setahun berikutnya, yaitu pada tahun 1997 itu masih menggunakan mesin yang sama, hanya melakukan perubahan sedikit di bagian desain bodinya ya, karena memang ini jatuhnya facelift gitu guys ya, bukan all new. Nah, sebelumnya perbedaan facelift dengan all new itu apa sih? Nah, jadi kalau facelift itu biasanya hanya merubah sedikit bagian bodinya dari desainnya gitu, cuman tidak merubah mesinnya gitu. Nah, kalau all new itu biasanya sudah berubah total ya guys ya, mulai dari mesin, desain body ya kan. Teknologinya itu sudah pasti berubah total kalau all new. Nah, kembali ke topik ya. Jadi Ninja ini pada tahun 96 itu lahir dengan teknologi masih menggunakan karburator 2 tak ya. Motor ini 150 cc atau yang biasa kita sebut dengan Kawasaki Ninja 150R. Nah, 1 tahun berikutnya yaitu pada tahun 1997 Kawasaki melakukan penyegaran atau melakukan facelift gitu ya. Nah, itu masih menggunakan mesin yang sama, hanya merubah sedikit bagian dari desain bodinya ini gitu. Nah, kemudian di tahun 2002 Kawasaki kembali melakukan gebrakan baru, yaitu dengan mengeluarkan generasi terbarunya dari Kawasaki Ninja R ini, yaitu all new Kawasaki Ninja 150RR gitu guys. Nah, jadi ada imbuhan R-nya gitu ya. Nah, ini sudah berubah total, mulai dari desain, mesin, bahkan teknologi itu sudah berubah total guys, karena memang ini jatuhnya all new gitu ya, berbeda dari generasi sebelumnya, yaitu Kawasaki Ninja 150R. Nah, oke, jadi Ninja 150RR ini itu sudah berubah total, mulai dari desainnya itu sudah menggunakan fairing gitu ya, jadi layaknya motor racing, motor balap gitu guys ya, sangat sporty sekali. Nah, kalau dari teknologinya masih menggunakan karburator 2 tak gitu,
masih 150 cc juga. Nah, kalau dari mesin itu sudah menggunakan teknologi Super Kips. Nah, apa itu Super Kips? Nah, Super Kips itu berfungsi untuk membuka tutup katup pada saat meminimalisir gas buang di putaran rendah. Nah, jadi begitu guys. Nah, jadi fungsi dari Super Kips ini memang membantu torsi atau tenaga dari motor Ninja 150 RR ini gitu ya. Maka biasanya kalau kita lagi bawa motor ini terus si Super Kips ini sudah bekerja atau berfungsi, itu tenaganya makin besar atau makin liar sekali gitu guys. Nah, jadi motor ini cukup bertahan cukup lama dari generasi R maupun RR nya gitu ya, cukup bertahan sampai cukup bertahan lumayan lama, bahkan sampai tahun terakhir itu Kawasaki menstop produksinya itu di tahun 2015. Nah, itu bahas nanti gitu guys ya. Nah, kita kembali ke Ninja yang ini. Jadi generasi Ninja 150R maupun RR itu bertahan cukup lama. Nah, di tengah gempuran Kawasaki Ninja RR maupun R ini, Kawasaki benar-benar kembali mengeluarkan gebrakan barunya lagi, yaitu masih generasi yang sama, yaitu Kawasaki Ninja. Cuman ini sudah berubah total guys. Nah, pas di tahun 2008 itu Kawasaki mengeluarkan Kawasaki Ninja 250R atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Kawasaki Ninja Karbu. Nah, memang pada saat itu Kawasaki memang menjadi primadonanya motorsport, karena memang pada saat tahun 2008 itu dari rival-rivalnya pabrikan Jepang mulai dari Yamaha, Honda, bahkan Suzuki itu belum ada gitu guys motor generasi yang sama seperti si Kawasaki Ninja ini. Nah, makanya sampai sekarang pun bisa dibilang masih jadi primadona gitu ya. Makanya Kawasaki Ninja ini cukup banyak peminatnya gitu. Nah, oke, kembali ke Ninja 250R ini. Jadi motor ini mengusung mesin 250 cc 2 silinder segaris. Nah, masih menggunakan teknologi karburator juga guys. Nah, cuman kalau dari tenaganya memang cukup luar biasa besar sekali gitu ya. Nah, jadi Ninja 250 Karbu ini itu bertahan sampai tahun 2011. Nah, dan di awal 2012 Kawasaki kembali mengeluarkan generasi terbarunya lagi. Nah, ini all new Ninja 250 Fi. Nah, karena memang ini teknologinya sudah berubah total ya, itu sudah menggunakan sistem injeksi, bukan pakai karburator lagi guys. Jadi mulai dari desain bodinya pun berubah total gitu ya, karena memang jatuhnya ya all new gitu. Tenaganya pun semakin besar. Nah, Kawasaki Ninja 250 Fi ini itu bertahan cukup lumayan lama dan terakhir itu stop produksi tahun 2017. Nah, dan di awal 2018 Kawasaki kembali mengeluarkan generasi terbarunya ini lagi guys, yaitu New Ninja 250 Fi. Nah, ini di tahun ini tuh sudah banyak pesaingnya guys, mulai dari CBR 260 RR, bahkan Suzuki 250 gitu, itu sudah banyak pesaingnya, bahkan Yamaha R25 gitu. Cuman kalau dari Kawasaki memang tetap aja masih banyak peminatnya, meskipun kalau dari teknologi itu masih kalah dengan CBR 250 RR gitu guys. Nah, jadi Kawasaki Ninja ini terus melakukan perubahan maupun dari desain, teknologi. Nah, kembali ke Ninja yang 150R maupun RR tadi. Nah, motor itu stop produksi itu pada tahun 2015 guys. Nah, memang kalau yang all new 150RR itu di tahun 2012 itu sudah ganti generasi terbarunya ada lagi guys. Nah, nanti buat film videonya. Nah, itu stop produksi di tahun 2015. Nah, karena memang alasan standar emisi gas buang Euro 3 itu untuk sepeda motor pada waktu itu ya. Nah, tapi Kawasaki tidak berhenti di situ saja guys. Nah, Kawasaki menggantikan Ninja 150R maupun RR ini dengan generasi terbarunya, yaitu Kawasaki Ninja 250 SL atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Kawasaki Ninja Mono gitu. Nah, ini gantinya dari si Kawasaki Ninja 150R maupun 150RR. Namun sayangnya itu Kawasaki Ninja ini itu jarang peminatnya guys, entah kenapa. Padahal kalau dari tenaga itu cukup lumayan besar sekali ya, karena memang 250 cc satu silinder itu tenaganya bisa tembus sampai 27,8 dk gitu. Itu kalau untuk torsi awal biasanya kenceng ya, karena memang motornya satu silinder, cc nya pun lumayan besar, itu 250. Nah, itu awal tahun 2014 itu mulai memproduksi motor 250 SL ini sampai sekarang pun masih produksi ya, cuman memang karena masih kurang peminatnya gitu ya. Dari nakednya pun ada gitu ya, nanti kita bahas generasi Z nya gitu, kita bahas dari generasi Ninja terlebih dahulu ya. Nah, itu dari Kawasaki Ninja 250R
mono maupun yang 250 karbu dan yang all new 250 Fi sampai sekarang itu masih banyak peminatnya. Dan tidak berhenti di situ saja, bahkan sampai sekarang Kawasaki mengeluarkan generasi terbarunya dari seri ZX-nya ini. Nah, oke, nanti kita bahas di part selanjutnya ya. Nanti gua akan bahas tentang generasi terbarunya dari Kawasaki Ninja ZX. Itu ada beberapa tipe dan ada beberapa series. Nah, gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman di luar sana, khususnya pecinta Kawasaki Ninja. Nah, di video selanjutnya gua akan bahas lebih lengkap lagi mengenai generasi terbarunya dari New ZX series. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.